Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salam bapak-bapak, ibu-ibu, dari bantuannya bapak ibu belakang kanyangan. Mulang sekali lagi. Burung narancak, burung malam di balik durang di pasaran. Siang semangat manjai salam kok mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Minal Mukminin beserta jajaran. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati nenek mama, alim ulama, cerdik pandai dan tokoh-tokoh masyarakat, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita yang berada di masjid ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada syair yang pantas kita dendangkan selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini, pada malam ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman. Allah masih memberikan kita nikmat Islam. Allah masih berikan kita nikmat kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid yang sama-sama kita cintai ini. Berapa banyak saudara kita di luar sana, mereka ingin melaksanakan sholat tarawih berjamaah, mereka ingin untuk datang ke masjid, namun Allah tidak memberikan mereka izin karena berbagai hal. Di antara lainnya Allah berikan mereka sakit dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita pada saat ini masih Allah berikan kesempatan untuk menuju masjid ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada beliau kita diakui sebagai umatnya mulai dari dunia hingga ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk sama-sama kita ketahui judul tausiah kita pada kesempatan kali ini yaitu 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak terasa pada malam ini kita telah berada di malam yang ke-7 puasa Ramadan. Tentu kita akan tidak sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi
Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Kabar gembira yang Rasulullah berikan kepada kita Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah, ada 4 golongan manusia yang nanti akan dirindukan oleh surga. Bapak dan Ibu lainnya dirindukan oleh surga, Pak. Ibu lainnya dirindukan oleh surga, Bu. Kata Rasul, ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Rasul, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kata Rasul, hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Ingat Bu, dengan apa kita menghiasi rumah kita Bu? Dengan membaca Al-Quran. Bukan dengan Al-Quran Ibu. Bekojan setelah mendengar ceramah kau, kita bagi Al-Quran yang rancak bunganya agak 10 kan. Kemudian kita susun di lemari kita. Itulah berhias dengan Al-Quran. Bukan itu maksud Rasul Pak. Tapi kata Rasul, hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka malaikat hafazah akan naik ke langit ke-7. Malaikat akan melihat bahwa rumah yang di dalam tersebut dibacakan Al-Quran, cahayanya seperti lampu ke langit ke-7. Apalagi kita di bulan Ramadan, tentu pahalanya berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat Bapak dan Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan kita berbanyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak amalan-amalan lain seperti sedekah, membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah kita akan dirindukan oleh surga nanti. Bu, alif lam mim tu berapa huruf tu? 3 apa C, Bu? 3 apa C, Bu? 3, Bu. Kalau kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka pahalanya 1 huruf adalah 10. Tentu di bulan Ramadan akan berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat kata Rasulullah. Alif lam mim saya kita baca, kita kalikan dengan 700 labaran kira-kira Bapak dan Ibu pahala 2100. Apalagi kalau kita khatamkan baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Isya dan tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun harus mengajarkan Al-Quran itu kepada anak, kepada cucu dan lain sebagainya. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya manusia yang akan dirindukan oleh surga,
orang-orang yang menjaga lisan. Jadi di bulan Ramadan itu kita dituntut oleh syariat, kita diajarkan oleh agama bagaimana kita menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor seperti bergunjing, menggibah, menfitnah, mengumpat dan lain sebagainya. Jadi di bulan Ramadan ini kita hindarkan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, kita hindarkan perbuatan yang dilarang oleh syariat tersebut seperti bergunjing, menfitnah, mencaci maki dan lain sebagainya. Yang ketiga kata Rasul yaitu orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Tapi ingat Bapak dan Ibu, bukan di siang bulan puasa Bapak dan Ibu. Beko di tengah hari ketika kita pergi belanja misalnya ke pasar dan lain sebagainya, Bapak supaya Bapak dirindukan dek sargo, tolong bungkihkan nombor cindu gak sabung kuy. Bukan itu Bapak dan Ibu. Memberi makan orang yang sedang kelaparan ya kepada fakir miskin, atau bisa kita sebut kepada orang yang sedang berpuasa, memberi pembukaan dan lain sebagainya. Yang keempat kata Rasul yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ikhlas dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Lihat itu buih yang banyak di laut itu, Bu. Lihat itu pasir yang banyak di laut itu, Pak. Maka lebih besar ampunan Allah daripada sebanyak pasir dan buih di lautan tersebut. Di bulan Ramadan ini banyak fadilah dan keutamaan yang di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu pahala dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita di bulan suci Ramadan ini memperbanyak amalan-amalan yang akan kita bawa nantinya untuk menghisap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan sejenak, saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, dulu mereka duduk bersama kita, dulu mereka sama bercanda dengan kita, masih terbayang sampai sekarang wajahnya. Namun pada Ramadan kali ini mereka tidak ada lagi bersama kita. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini kita tingkatkan iman kita kepada Allah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga di tanggal 1 Syawal nanti barulah kita mendapatkan sarjananya, bukan gelarnya SH, bukan gelarnya MPD, tapi langsung Allah yang memberikan gelar la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa kita ambil manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf seluruh kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal